billahi samii'il 'aliim minasyaitonir rajiim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah, subhanalladzi bi ni'mati tatimmu shalihat. Wa bi dzikri habibi wa tanazzalur rahmat wal barakat. Wassalatu wassalamu ala sayyidis sadat nabiyina maulana Muhammad sallallahu alaihi wasallam alaihi wa ala alihi wa sahbihi qadar. Asyhadu an la ilaha illallah wa la syarika lah rabbul alamin wa samawati wa asyhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluh sahibul ayati wal mujizat. Allahumma ya daimal fadli alal bariyah ya basital yadaini bil afiyah ya sahibil mawahib saniyah salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin khair wara sajiyah wafir lana ya zal ula fi hadil asiyah ya akramal akramin ya ajwadal ajwadin wa ya aswal khasidin ya arhamar rahimin ya rabbal alamin. Kanada. Pertama yang disebutkan oleh Imam Zakiyat Kamil Ibrahim Zakiyat Kamil Ibrahim Al-Jibari rahimahullah. Banyaknya pendapat ulama auliya sholih, dan semua itu tujuannya kepada satu titik, agar manusia itu bisa berpedoman betul-betul sampai puncaknya megang syariat, menjaga syariat, memegang syariat. Karena selama itu tidak dimiliki persyaratan itu, pasti akan gugur di pertengahan jalan. Orang yang tidak mempunyai dasar pedoman akidah atau ijtihad atau usul fikih, hukum-hukum yang berlaku, semua tidak akan mengetahui dan tidak akan paham dan tidak akan melaksanakan. Karena tiga kategori. Orang menuntut ilmu dan tiga kategori. Orang yang datang itu betul-betul tidak berakal. Ada yang datang itu setengah akal. Dan ada yang datang berakal. Dan ilmu itu bisa diketahui bagi orang yang berakal. Bukan setengah akal atau tidak berakal. Ini saya. Maka tiga pilar tadi sebelum mengetahui tentang syariat ada tiga. Yang pertama tadi memperhatikan, menyelidiki, mengetahui, meneliti kondisi masyarakat sekarang itu apa maunya. Kalau terbawa oleh masyarakat dengan kondisinya, maka seorang pengajar tadi tidak akan bisa menyampaikan semua apa yang dinamakan syariat. Gambarannya paling gampang. Kalau pendidikan anak itu masih kecil, dia tidak tahu yang namanya yang berharga itu berlian. Dia taunya permen coklat atau uang jajan. Dikasih permata, dikasih kalung, dikasih berlian yang mahal, dia tidak akan mau. Karena batasan yang diketahui tadi cuman
prioritas masyarakat pada umumnya, keinginannya, kecintaannya, kesenangannya cuma dunia. Jadi suka bermain pada dunia ini. Ini prioritas. Ditingkatkan untuk mengetahui surga dan neraka, diketahui tentang siksa, diketahui tentang apa surga, itu belum bisa dikatakan syariat. Jadi butuh permainan yang sangat panjang, permainan sangat lama. Selama dia tidak bisa meninggalkan permainan-permainan itu, maka selama itu belum bisa bersyariat. Ini prioritas. Maka ar-ra'iyah adalah rakyat yang biasa dan tidak tepat mengajarkan syariat kepadanya. Terbatas menyampaikan kepada apa yang bisa dijalankan. Satu contoh hanya sholat. Sholat, pikir, bekerja, pulang, bikin anak, sudah. Tapi belum bersama. Sampai betul-betul mengetahui prioritas atau kondisi keadaan yang sekarang ini. Jangan harap untuk menyampaikan sesuatu memaksa atau mendoktrin untuk betul-betul megang syariat, pasti tidak akan bisa bersyariat. Itu yang pertama. Di situ pengajar mengetahui porsi yang dimiliki, ada 1 sendok, ada 1 kucing, atau ada 1 gelas, ada 1 gayung, ada yang 1 liter, ada yang 1 drum, tergantung daya tampung. Prioritas itu daya tampung. Daya tampung itu tidak ada, wadahnya tidak ada. Apa artinya yang disebut hukum? Yang pertama, sebelum menjalankan syariat, ini masih rukun, masih syarat. Yang kedua, memperhatikan kondisi masyarakat dengan memperhatikan skala prioritas yang ada pada masyarakat. Apakah sama orang yang mengetahui tidak dengan yang tidak mengetahui? Apakah sama niat seseorang itu menuntut ilmu atau menuntut harta atau menuntut kedudukan atau menuntut kekuasaan? Apakah sama niat duduk di majelis itu mencari neraka atau surga? Apakah dia mengetahui perbandingan-perbandingan yang dialaminya? Apakah dia sadar dengan apa yang didengar? Selama kondisi dari seseorang ini bermasalah, kondisi seseorang di dalam keadaan cacat, kondisi seseorang dalam keadaan sakit, kondisi seseorang dalam keadaan tekanan dan beban yang berat,
apa yang didapat dan apa yang didengar. Itu tidak bisa dikatakan prioritas atau skala yang punya perbandingan antara orang tidak berakal dengan berakal, dengan orang yang cerdas akal. Padahal difungsikan orang yang belajar ini harus diketahui porsi skala yang dimiliki ini harus cerdas. Ini syarat mutlak. Orang yang lambat akal, orang yang lemah akal, itu tidak diperkenankan untuk mengetahui hal itu. Karena kondisi yang dikondisikan hanya sifat menerima, tapi tidak melaksanakan. Ada orang sifat menerima saja, tergantung pada penerimaan, tergantung pada pemberian, tergantung pada pendengaran, tetapi tidak bisa melaksanakan. Ini orang lemah akal. Ini sebelum syariah. Sehingga tidak tahu mengetahui keadaan prioritas, skala, kondisi masyarakat. Yang ketiga, keseimbangan di dalam kondisi dari masyarakat pada umumnya. Keseimbangan di dalam mengatur pola hidup, keseimbangan di dalam kehidupannya yang menjadi tiga pilihan. Dan sulit untuk memilih karena tidak memiliki keseimbangan. Pertama, kalau sudah ditekankan untuk menuju syariah, keseimbangan ini ditujukan dulu tekanan tiga bagian. Pilih dunia atau akhirat. Ini keseimbangan. Ternyata dia tidak bisa memilih dua kategori. Berarti dia orang yang sudah tidak jelas dalam urusan dunia atau akhirat. Karena tidak ada pilihan. Kalau kita mau kuliah, kita mengambil jurusan teknik atau sastra atau ekonomi. Tidak bisa diambil dua-duanya ke jurusan ini. Dan ini pilihan yang tidak boleh ditunda. Karena pendaftaran tutup pada bulan walaupun keadaan pandemik tetap jadi. Pendaftaran harus daftar, kalau tidak menganggur 1 tahun. Ini susah mengambil pilihan. Ini keseimbangan. Yang kedua, disuruh mengambil pilihan. Oke, kau kerjakan dunia untuk mendapatkan akhirat, atau kamu kerjakan akhirat untuk membeli dunia? Majelis ta'lim
kejar dunia untuk dapat akhirat, kejar akhirat untuk membeli dunia. Ternyata dua ini tidak jelas. Dunia tidak dikejar, akhirat pun tidak dikejar. Karena dia tidak memiliki keseimbangan dan tidak mengetahui apa urusan dunia dan apa urusan akhirat. Belum bersyariat. Kalau dia memang betul kejar dunia, maka dia harus tahu syariat bagaimana cara hidup di dunia. Kalau ingin mendapatkan akhirat, dia harus bersyariat bagaimana cara untuk mendapatkan akhirat itu. Tentu dua pilihan dengan kesungguhan. Tanpa kesungguhan, dunia kamu hina, menuntut akhirat pun dengan hina. Dua kehinaan. Kalau dua kehinaan, maka tidak bisa duduk di syariat. Maka kenapa orang yang belajar, kenapa orang yang duduk di majelis, musibah makin terus menerus melimpahnya. Masalahnya makin banyak, persoalannya makin banyak, karena dunia tidak bersyariat, akhirat pun tidak bersyariat. Semua rujukannya syariat itu Nabi Muhammad SAW. Tentu bukan mengambil sedikit-sedikit. Saya ngambil dunia sedikit, saya ngambil akhirat sedikit. Maka yang sedikit-sedikit ini tidak bisa melaksanakan syariat Nabi Muhammad SAW. Kalau sudah bisa melaksanakan, bisa mengambil dunia dan akhirat. Tapi kebanyakan itu golongan yang ketiga. Dunia nggak jelas, akhirat nggak jelas. Kalau sudah dunia nggak jelas, sekarat di dunia. Bahkan sampai keturunan. Akhirat nggak jelas, hina juga dalam proses ibadatnya. Makin banyak ditimpa masalah dan musibah. Tidak. Putuskan. Kalau tidak bisa mengambil pilihan-pilihan ini, kamu sudah gagal sebelum berusaha. Sudah jatuh sebelum jatuh. Karena tidak ada keinginan sama sekali, baik dalam urusan dunia atau urusan akhirat. Ketika sudah menginjak, kami milih dunia. Bagus. Saya milih dunia. Kerja yang benar. Tekun. Cita-cita. Dengan syariat Nabi. Ketika dengan syariat Nabi yang kamu jalankan, niscaya kamu tidak keluar garis ketentuan dari hukum.
mulai cara berpakaian, mulai cara bergaul, mulai cara berbicara, berkonsultasi, berkomunikasi, rumah tangga semua bersyariat atas Nabi Muhammad SAW. Semua syariat itu berkah. Keluarga jadi berkah, usaha berkah, ibadah berkah, semua jalan berkah, bersahabat berkah, semua berkah. Tidak ada yang namanya kesusahan. Kesusahan yang ada padamu bukan dari Tuhan, tapi karena dosa-dosa dan kesalahan. Berarti melanggar syariat, bukan bersyariat. Semua aspek kehidupanmu sudah hina di dunia, hina di akhirat. Ini sebenarnya ini manusia sama sekali tidak bersyariat. Sebab tidak ada orang yang bersyariat itu susah, nggak ada. Karena syariat itu adalah hukum ketentuan dari Al-Quran dan Sunnah. Kalau semua mengikuti apa yang dikerjakan Rasul, apa perintah Al-Quran, niscaya tidak akan susah, tidak akan menderita, tidak akan ada beban, kecuali kemenangan. Kemudian pilar syariat tadi yang pertama, yang pertama itu jelas orang bersyariat itu berpegang pada ijtihad agama. Tidak disebut orang yang beragama kalau tidak punya akhlak. Agama, akhlak. Agama itu aturan. Dasar gak di agama, makanya kelakuannya kaya hewan. Dasar orang yang tidak punya adab karena tidak punya agama. Karena agama membentuk syariat yang kuat untuk menjaga teguh dalam ketaatan. Ini agama. Orang ngomong agama, tapi kenyataannya bukan agama. Perbuatannya bukan agama. Yang kedua, tarekat. Tarekat itu menjaga jiwa, memperbaiki jiwa, menguatkan jiwa, menguatkan pendirian, menguatkan keteguhan, menguatkan sabar, meningkatkan syukur, mengetahui atas ketentuan Tuhan. Jiwa, ini orang sakit jiwa. Orang stres itu sakit jiwa. Orang banyak masalah itu orang kena penyakit jiwa. Apakah bisa sholat orang kena penyakit jiwa? Kalau bersyariat tadi tidak bisa membentuk jiwa, tumaninah, tentram,
berarti jiwanya tidak beres. Ini jiwa orang sakit. Cuman tidak kelihatan masuk rumah sakit jiwa. Tanda-tanda orang sakit jiwa adalah hilang akal. Hilang. Orang hilang akal itu tanda-tandanya kena penyakit. Siapakah mereka? Dia ngaji tidak tahu apa isinya ngaji, pulang juga tidak tahu apa artinya berumah tangga. Itu sakit jiwa. Ini pembentukan. Ternyata dibentuk dengan sholat, dibentuk dengan zikir, dibentuk dengan ilmu, dibentuk dengan nasihat. Mana mungkin orang sakit jiwa bisa dengar nasihat? Nafsu menguasai. Kalau ada nafsu menguasai, maka kekuatan nafsu keinginannya melampaui batas daripada kadar ketentuan Tuhan. Non sakit jiwa. Akhirnya yang diomongkan ilmu tasawuf, ilmu zuhud, ilmu warok, ilmu marifat. Itu sebetulnya orang kena sakit jiwa. Mudah-mudahan kamu bukan termasuk golongan seperti hal ini. Penyakit ini, rumah sakit jiwa pun tidak mau menerima karena nggak jelas sakitnya. Akhirat kelihatannya busuk akhirat, tetapi tujuannya untuk mendapatkan ini lebih parah lagi dari sakit jiwa. Yang ketiga, apa pernah kamu melihat orang namanya jiwa itu berakal? Syariat itu harus menjaga akal. Syariat itu harus menggunakan akal. Ad-dinu akal, ad-dinu akal. Agama itu akal. Kita bisa belajar pakai akal, kita ibadah pakai akal, kita bisa kerja pakai akal, semua hidup pakai akal, bukan pakai dengkul. Tapi kalau orang sudah sakit jiwa, yang tidak mengetahui dirinya itu kena penyakit jiwa, apa artinya akal yang dimiliki? Berarti gugur ilmu syariatnya. Nah, kemudian maka hidup orang yang tanpa akal ini tadi tidak berpedoman pada syariat.
hidupnya itu ngawur. Tahu ngawur? Nggak pulang terserah saya, pulang terserah saya, minggat terserah saya, kerja terserah saya, nggak kerja bukan urusan sekarang. Ini orang kena penyakit, harus minum obat penenang. Hidup yang tidak terarah, hidup yang tidak tahu, hidup yang tidak pasti, hidup yang tidak punya cita-cita, hidup yang tidak mempunyai semangat di dalam belajar atau bekerja, maka dia sudah kena penyakit air. Kalau penyakit air, penyakit mata. Air itu mata. Kepingin, tapi tidak mau berusaha. Itu namanya air. Maka gunakan akalmu untuk sampai pada tujuanmu, sehingga terbuka jalanmu dengan aturan agama. Ngaji pakai akal atau pakai perasaan? Ngaji ini pakai perasaan atau pakai akal? Hah? Kalau ngaji pakai perasaan, yang nerima kebencian atau dimanja? Karena perasaan. Aku ingin supaya dibenci, aku supaya disayang. Itu perasaan. Dipermuti sama guru sudah tidak suka lagi kepadaku. Perasaan. Itu diajak ngomong sama guru lebih dekat, guru saya sudah mulai mencintaiku. WR. Karena pakai. Kalau pakai akal, jangan-jangan guru saya ini membiarkan saya dalam kebodohan. Jangan-jangan guru saya ini menyayangi saya karena bobroknya saya. Itu pakai akal. Jangan-jangan guru saya membenci saya ini supaya saya bisa mandiri. Ya. Ini enggak, kamu senang disayang, dielus, dibanting. Ternyata kamu sangat bejat dan bobrok. Kamu tahu nggak kira-kira itu? Nggak tahu. Itu ilmunya wali-wali seperti itu. Yang dibenci. Kenapa saya dibenci? Gampang, bakhil, pelit, itu jelas itu. Kamu WA, kamu ngomong, nggak dijawab. Semua itu harus pakai pelicin. Tanpa pelicin, kamu bukan sabun. Sabun pembersih, yaitu pakai akal. Pakai bersihkan dosamu dengan sedekah, bersihkan dosamu dengan berbuat baik. Walaupun kamu tersenyum setiap ketemu orang, itu sedekah. Tidak harus semua. Ketemu di jalan, ucapkan salam, tersenyum. Ketemu tukang becak, tersenyum.
ketemu kakek-kakek tersenyum sebagai bentuk sedekah. Orang bakil ketemu orang meremut, tidak ada baiknya sama sekali. Kita assalamualaikum, gimana kabarnya Pak? Enak Bu, bukan urusan kamu, itu kamu jangan deketin ya. Itu sudah orang apa? Roh gentayangan. Orang itu meremut terus itu termasuk golongan roh gentayangan. Yang keempat, menjaga harta. menyimpan. Menjaga harta. Yang keempat, syariat menjaga harta, memelihara harta, menggunakan harta dengan tepat, tentu dengan syariat. Ada orang yang harta tidak syariat, menimbun harta tidak syariat. Yang dimaksud menjaga harta artinya dia betul-betul bersyariat kepada junjungan Nabi besar Muhammad SAW. Untuk keluarganya mana, untuk saudaranya mana, untuk orang tuanya mana, untuk keluarganya mana, itu namanya menjaga harta. Mana yang dibelanjakan, mana yang disimpan, mana yang ditolong, mana yang ditolak, mana yang halal, mana yang haram. Itu luas menjaga harta. Kalau tidak punya harta, apa yang dijaga? Makanya tidak mungkin orang yang bersyariat tidak berharta. Jadi orang yang tidak menjaga syariat pasti tidak punya harta, karena tidak ada syariat. Apa harta? Harta simpanan itu apa? Harta materi itu apa? Harta yang dimaksudkan menjaga harta istiqomah, amalan istiqomah, bacaan istiqomah, istighfar 1000, sholawat 1000, tasbih 1000, itu menjaga harta. Bukan harta yang kamu maksud, uang kamu, itu dohir. Jadi itu harta simpanan. Kelima, menjaga ayam atau menjaga keturunan. Orang yang tidak bersyariat pasti tidak akan menjaga keturunannya. Mau jadi apa kek? Mau jadi apa terserah kamu. Ini orang tidak bersyariat. Maka jadikanlah anakmu yang bisa melampaui dirimu atau tidak sejajar dengan kamu, atau tidak selebihnya menjadi anak yang soleh. As-sabit al-lahid al-nahid. Sabit adalah anak yang hebat melebihi dari orang tuanya. An-nahid anak kurang lebih sama kedudukan dengan orang tuanya. Al-lahid anak yang bikin kesel. Allah itu yang lebih rendah kedudukan daripada
orang tuanya. Itulah kerugian orang tuanya, apalagi nggak soleh, apalagi ibadah, tidak ngaji, sukses dalam urusan dunia, gagal akhirat, tanggung jawab kedua orang tua. Orang tuanya fajir, tapi anaknya soleh-soleha, itu orang tua yang sukses. Bapak ibumu nggak ngaji, tapi kamu bisa ngaji melebihi dari bapak ibumu. Kamu termasuk golongan as-sabiq. Bapaknya sudah nggak ngaji, anaknya jadi ya jadi-jadian. Ini menjaga nasab, artinya keturunan-keturunan agar dibentuk menjadi orang-orang yang melebihi kita. Kalau dulu kita nggak bisa baca Quran, anak kita minimal hafal juz amma. Bapaknya sudah nggak bisa baca Quran, ibunya nggak bisa baca Quran, anaknya main game. Pantes, sangat pantas. Rendah sampai direndahkan. Kalau kamu sudah rendah, maka anakmu lebih rendah lagi kedudukan daripada kamu yang terhina di dunia dan akhirat. Itulah orang yang tidak menjaga nasab karena tidak ada keturunan, yang tidak memiliki keturunan soleh. Yang terakhir, itu. Jadi kamu termasuk nasab apa? Nasab tempe kedelai atau tahu atau kangkung. Kalau bapak ibunya doyan mangan, anaknya pasti gagas. Kalau bapak ibunya selalu tirakat, selalu mendekat kepada Allah Rasul, pasti anaknya menjadi orang-orang yang soleh. Kalau ibunya nyemil terus, anaknya juga nyecer. Maka hati-hatilah, ketentuan bahwa hidup di dunia ini harus memberikan bekas-bekas kepada sesuatu apa yang dimiliki, yang bisa ditiru yang dimiliki, dan bisa dikerjakan apa yang dimiliki, sehingga kamu nampak indah, semua keluargamu bercahaya di dunia dan akhirat. Mudah-mudahan semua itu bisa berlaku nasihat ini bagi orang yang berakal, bukan bagi orang yang tidak berakal, bukan berharga bagi orang yang tidak berakal, yang setengah akal. Berakal, berguna, nasihat melebihi mendapatkan harta satu gunung emas. Yang tidak berharga itu karena dia memang tidak punya akal dan tidak punya agama dan tidak pernah mengerjakan syariat, maka dia memang harus hina di dunia dan akhirat. Na'udzubillahi min dzalik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.